Pak, kalau untuk terkait gimana sih masyarakatnya tahu nih Pak, pinjaman online yang resmi, khususnya di Lampung ya Pak gitu, ada berapa sih gitu, dan kalau memang bisa disebutkan apa aja sih Pak gitu? Kalau pinjaman online kan sebenarnya kita nggak ada batas lagi ya, nggak ada bordernya lagi tuh, karena nggak ada bordernya. Di wilayah manapun dia pinjaman online kita bisa akses, karena itu kan kemajuan teknologi. Benar. Adanya pinjaman online tadi kan, satu tidak terbatas waktu, dua nggak terbatas tempat. Iya benar. Nah di kita saat ini ada yang terdaftar saat ini ada 100 perusahaan peer-to-peer lending yang sudah memiliki izin OJK. Itu se-Indonesia ya Pak? Se-Indonesia, se-Indonesia. Dan yang daftarnya kalau masyarakat ingin lihat sebenarnya bisa mengakses di websitenya www.ojk.go.id. Di situ ada, tinggal klik aja, googling aja pinjaman online yang berizin, gitu. Kita juga punya nomor WhatsApp yang 081 157 157. Cakep kan nomornya kan? 157 3 kali. Nah itu bisa layanan kalau teman-teman ingin menanyakan jam kerja ya. Kalau di jam kerja ingin menanyakan apakah pinjaman online ini yang menawari saya ini, saya dapat penawaran pinjaman online atau saya lihat ada pinjaman online, dia sebenarnya berizin atau tidak. Kita bisa cek melalui nomor WhatsApp tadi. Gitu. Oke Pak. Nah Pak, kalau melihat banyaknya berjamurnya nih Pak ya pinjol gitu ya, yang ilegal nih Pak, apa sih Pak langkah kita OJK sendiri gitu untuk memberantasnya gitu Pak? Nah ini salah satunya kita meningkatkan literasi masyarakat. Yang kita lakukan, yang saya lakukan hari ini bersama Mbak Tika, bersama teman-teman Lampung Pos, sinergi OJK dengan Lampung Pos, ini bagian dari kita meningkatkan literasi kepada masyarakat. Bahwa satu ini, pinjaman online itu sebaiknya digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya produktif. Ya. Tadi untuk modal kerja yang tiba-tiba omset usaha meningkat karena pesanan yang meningkat, harusnya modalnya 1 juta, saya butuh 5 kali lipat. Nah, itu pinjaman online begitu. Harusnya idealnya. Jangan untuk konsumtif, untuk beli HP, untuk beli TV, untuk beli motor. Terus pas ditanya bayarnya gimana? Bayar nanti. Apalagi buat beli tiket konser tuh kemarin rame kan. Nekat banget bayar ya Pak. Gimana? Bayar nanti. Nah. Itu kan hal yang akan menjadi masalah di kemudian hari. Sudah pasti di kemudian hari akan menjadi masalah. Kemudian yang berikutnya, selain kita melakukan kegiatan edukasi dan literasi kepada masyarakat mengenai penggunaan pinjaman online seperti yang kita lakukan hari ini, kami juga bersama seluruh industri jasa keuangan juga wajib melakukan edukasi kepada masyarakat secara menyeluruh ke daerah. Kita melibatkan berbagai stakeholder, pemerintah daerah dan kepada industri jasa keuangan, termasuk kepada mahasiswa, masuk kepada tokoh masyarakat. Dalam berbagai kesempatan kita sudah mengupayakan untuk meningkatkan literasi masyarakat. Nah, untuk menangani pinjaman online yang ilegal tadi, kita juga punya yang namanya Satgas Pasti, yaitu Satgas Penindakan Pemberantasan Aktivitas Keuangan Tanpa Izin. Di Satgas Pasti ini sebenarnya kita punya kerjasama dengan keterlibatan dengan instansi atau stakeholder lainnya. Jadi di sana ada OJK, ada Bank Indonesia, ada aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, PPATK, ada juga dari Kemenak, dari Kemenhumkam, Kemenko Info gitu. Karena gini, kalau misalnya aplikasinya atau websitenya harus ditutup, itu yang punya kewenangan kan Kemenko Info. Dia harus tutup itu, dia harus blokir itu aplikasinya, dia harus blokir itu situsnya atau websitenya. Yang punya kewenangan Kemenko Info. Kalau Bank Indonesia, kalau OJK, kita mengawasi produk perizinan dari fintech atau peer-to-peer lending tadi. Kemudian di kepolisian, keparat hukum, kalau ada laporan yang terkait dengan misalnya cara-cara penagihan yang intimidasi, sudah melakukan pelecehan atau kekerasan, nah aparat penegak hukum juga akan melakukan hal tadi, termasuk melakukan penindakan terhadap pinjaman online ilegal ya. Kan kita sudah pernah saksikan dulu beberapa pemberitaan di media televisi nasional juga. Begitu digerebek rumahnya, ternyata itu warga negara asing melakukan aktivitas
pinjaman online ilegal gitu. Nah, itu kita punya Satgas Pasti, Mbak Tika namanya. Oke. Nah, berarti yang harus diperhatikan banget sama masyarakat ya, Pak ya. Jangan pernah memberikan data dengan mudah kalau misalnya mau melakukan pinjaman online gitu ya, Pak ya. Salah satunya juga memberikan akses kepada galeri dan kontak kita di handphone. Oke. Nah, Pak, kalau untuk melindungi nih Pak, agar masyarakat ini bisa lebih paham bagaimana sih caranya lebih bisa melindungi dan memilih gitu Pak, pinjaman online yang pasti, yang memang benar-benar resmi dari OJK gitu, seperti apa Pak? Nah, kadang-kadang kan kita begini, yang paling penting dari itu semua adalah perlindungan terhadap data pribadi kita. Ya, kadang-kadang kita tuh udah harus ini ya, awareness ya, harus sudah curiga kalau ada teman kita mulai selfie pakai KTP. Bener itu Pak. Selfie KTP. Nah, akhir bulan lagi ya Pak. Akhir bulan lagi kan, nah bahaya itu. Oke, Pak. Karena gini ya, ini juga menyikapi mungkin pemberitaan yang terakhir ini yang ada di wilayah Bandar Lampung ya, bahwa teman-teman tuh harus bisa melindungi data pribadinya dengan baik ya. Data pribadi itu kadang-kadang kemajuan teknologi itu mendorong kita untuk mempublikasikan data pribadi kita secara tidak langsung. Contoh gini, ya, ulang tahun, ya. Biasanya kalau di Jasa Keuangan itu tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, nama gadis ibu kandung itu adalah data yang sangat sensitif karena itu biasanya digunakan sebagai data untuk validasi apakah kita pemilik akun rekening itu atau tidak. Nah di kita, ya kan ulang tahun aja kita posting di sosial media, ya kan. Selamat ulang tahun yang ke ini. Nanti sama orang ditebak karena dia tinggal di Bandar Lampung, pasti kebagian besar mostly lahirnya di Bandar Lampung dong. Udah pegang tuh dia data tempat tanggal lahir, data ibu kandung. Dia tunggu lagi nanti dia lihat di akun sosial medianya yang nggak di private, itu kan sebelum hari raya biasanya suka ziarah tuh ke makam orang tua, diposting deh foto kita di makam orang tua. Ibu kami kangen, kan saya kangen Bu, Mbak Tika tuh gitu kan, nah, fotonya aku kangen sama mama gitu kan. Kan nama orang tuanya di fotonya, pegang dua sudah, nama gadis ibu kandung dan tempat tanggal lahir kita. Nanti dia tinggal cari-cari tuh, korek-korek lagi datanya, nomor handphone di sosial media kan sekarang banyak. Nah, itu yang kalau kita tanpa sadari menyebarluaskan data pribadi itu menjadi masalah buat kita ke depan. Nah, kita harus bisa membedakan mana jenis data pribadi yang bersifat spesifik, mana jenis data pribadi yang bersifat umum, ya. Jadi kalau saya bilang nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, itu kan data umum. Nah, itu yang nanti akan dikombinasikan dengan data yang sifatnya spesifik. Tadi yang nama ibu kandung itu kan spesifik, ya kan? Data informasi kesehatan, data keuangan dan data lainnya. Nah, itu yang harusnya kita bisa melindungi data pribadi kita dengan baik tanpa mengurangi akses kita terhadap industri jasa keuangan. Karena kadang-kadang begini, tadi ya penawarannya melalui SMS atau WA, terus klik linknya, ya kan? Nah terus di klik linknya tuh ngisi data yang sifatnya data pribadi. Padahal tadi nawarin SMS lewat WA nggak boleh. Sekarang kita klik linknya yang berasal dari SMS atau WA tadi, kita ngisi data pribadi pula gitu. Lah sudah, hati-hati. Apalagi dia dimintai nomor telepon, sudah kita kasih semua data pribadinya. Nah, yang sering terjadi itu tiba-tiba data yang ada di smartphone kita atau di gadget kita diambil alih, terus suka ada OTP-nya yang masuk. One time password itu, apapun itu yang namanya one time password itu tidak boleh diberikan kepada orang lain. Modusnya yang sering terjadi adalah gini. Mohon maaf Pak, kami Ibu tadi Ibu terpilih menjadi penerima pinjaman ini. Wah saya nggak ini kok, saya nggak pinjam. Oke Bu, kalau begitu nanti kami kirimkan OTP, kode OTP. Tolong kode OTP-nya Ibu berikan kepada kami untuk membatalkan pinjaman tadi. Itu kalimatnya begitu loh. Ya kan? Seolah-olah kita memberikan OTP itu untuk membatalkan pinjaman yang tidak pernah kita terima. Padahal kode OTP itu nanti buat akses dia untuk memvalidasi bahwa saya penerima pinjaman. Kan OTP itu biasanya digunakan kalau kita melakukan transaksi di perbankan, mau transfer
OTP-nya keluar tuh, apakah benar pembayaran? Oke. Gitu. Atau kalau mau menggunakan kartu kredit, apakah ini benar kartu kreditnya pembayaran? Apakah oke? Ini nanti OTP-nya tolong dimasukkan kodenya. OTP itu untuk itu. One time password itu untuk mendukung two factor authentication biasanya. Di two factor authentication itu satu ada password yang kita buat, satu lagi kode OTP. Nah, cuman sama mereka pelaku kejahatan itu dibalik. Seolah-olah kode OTP-nya itu untuk yang tadi untuk membatalkan padahal untuk ya, memvalidasi. Tahu-tahu kita di akhir bulan dapat tuh. Tahu-tahu kita kadang-kadang nggak connect rekening kita, tiba-tiba terima uang. Ya, itu juga sering terjadi. Kadang rekening kita terima uang, kita kaget. Gitu. Kita kaget kan, waduh. Terima uang terus ditelepon, maaf Bapak Ibu, kita kan merasa kita nggak pernah minjam gitu, nggak minjam. Padahal nanti kita ada yang tadi saya bilang tadi, orang berbicara yang lain, kita minta OTP, kita oke, berarti kita sudah menyetujui pinjaman tadi. Iya, benar Pak. Ya, kan? Apalagi kalau uang udah masuk kan keluar susah. Nggak mau suruh balikin Bener, kita. Pak. Bukan kita yang salah. Iya. Gitu. Oke, berarti kan memang kita harus benar-benar aware ya Pak sama medsos kita ya, media sosial kita. Betul. Nah Pak, kalau ternyata nih sudah terlanjur Pak, data-data pribadinya sudah terekspos dan banyak nih pinjaman online ilegal yang mengakses ya. Ini seperti apa nih Pak tipsnya gitu kalau untuk mengembalikan data-data pribadi kita gitu Pak? Ya kalau data pribadinya sudah dipegang kan nggak bisa diganti data pribadi kita. Masa kita bisa ganti nama gitu ibu kandung? Iya, Pak. Kan nggak bisa nama ibu kandung. Yang kalau untuk kejadian satu, yang aplikasi-aplikasi yang sudah diinstal tadi itu harus dihapus dari smartphone kita tadi. Yang kedua, kalau memang kita sudah terakses pinjaman online, sudah terima pinjaman online yang ilegal tadi, yang terus sudah ditagih dengan cara-cara yang kasar, laporkan kepada aparat penegak hukum kalau dia seperti itu. Tutup, blokir semua kontak yang terkait dengan penagihan tadi. Tapi kan pasti ada resikonya ya, yang sebagian dia sudah pegang nomor orang-orang yang ada di kontak kita sebelumnya. Nah, itu yang kita juga cegah dengan memberikan informasi bahwa mohon maaf, ini adalah pinjaman online ilegal yang mengakses nomor handphone Bapak Ibu sekalian. Untuk itu mohon diabaikan. Harus gitu. Gitu. Ya, itu udah otomatis ya, karena sudah terjadi ya. Iya, gitu. Benar. Oke. Tapi kalau dia sudah menagih dengan cara-cara yang yang ancaman gitu ya Pak ya. Macam lapor aja ke aparat penegak hukum. Oke. Tapi jangan juga jadi moral hazard tuh. Karena sering terjadi tuh moral hazard. Jadi mereka karena merasa pinjaman online ilegal malah dicari. Saya cari pinjaman online legal. Kenapa? Nggak mau bayar saya nggak mau bayar. Tak kalau ditagih, kalau pakai kekerasan, saya lapor polisi. Hati-hati. Nah itu tuh Pak, pertanyaan menarik Pak. Kalau ternyata misalnya saya nih Pak pinjaman yang ilegal gitu ya Pak, terus saya nggak mau bayar. Ini contoh ya Pak ya. Itu nanti akan mempengaruhi, sorry Pak, kalau untuk data yang kita tuh masih bisa melakukan pinjaman BI checking ya Pak, atau apa Pak kalau untuk OJK Pak sebenarnya Slik ya Pak ya. Informasi keuangan. Oke, itu seperti apa sih Pak? Apakah nanti kalau kita pinjamnya di pinjol ilegal ya Pak, apakah Slik kita nggak bisa lagi melakukan pinjaman atau ternyata tetap bisa? Ini hanya informasi aja sih Pak, bukan berarti mau ngutang. Karena dia kan ilegal, jadi nggak akan terdaftar. Tetapi bukan itu kerugiannya. Kerugiannya adalah kita disebarluaskan, kita dipermalukan, ya kan? Kita dipermalukan tadi karena dia akses, karena dia yang ilegal, dia punya akses kepada semua nomor kontak kita. Misalnya semua kontrak kita ternyata mengakses pimpinan kantor kita. Wah, ini kamu pinjaman online, kok gimana kamu nggak bayar? Kan itu dampaknya jauh lebih berat dibandingkan dipermalukan secara seperti itu. Atau ternyata tadi karena sudah akses pinjaman online legal, dia pegang tuh foto-foto, video kita, segala macam identitas kita, foto kita yang disebarluaskan. Ini minjam tapi tidak bayar. Nah, apalagi galerinya udah diakses ya Pak ya. Aduh, bahaya banget itu ya. Apalagi ada galeri fotonya yang gitu kan. Yang ya Pak. Ada fotonya yang udah kalau yang begitu udah bahaya dah.